tidak akan pernah memajukan seorang bocah, seorang anak kecil yang masih kurang kemampuan, kurang umur untuk menjadi pemimpin bangsa ini. Negarawan pasti akan memilih sosok yang handal, yang mumpuni, yang punya kualitas untuk memimpin bangsa ini. Tetapi yang terjadi sekarang, Pak Jokowi meremehkan banyak anak bangsa yang mampu, menghina akal sehat. Ini keprihatinan. Emang gila kerjaan yang ngacak-acak doang. Yang pertama KPK diacak-acak, alhasil ketua KPK sampai ditangkap dan KPK main geledah-geledahan di kantor sendiri nggak jelas. Dan MK Mahkamah Konstitusi diacak-acak nggak jelas sampai bisa melanggar kode etik berat. KPU apalagi seharusnya penyelenggara pemilu yang adil dan netral diacak-acak sampai bisa melanggar kode etik dan sampai minta maaf di depan publik. Aduh, Bawaslu, Badan Pengawasan Pemilu aja nggak bisa ngomong apa-apa. Setiap dilaporin tuh bilangnya ya udah tadi tindak lanjutin, nggak ada sampai sekarang. Ya Allah, semua diacak-acak. Setelah rumput jis diacak-acak juga, sekarang sumur resapan diacak-acak juga. Sekarang selamat berlayar di Jakarta, selamat menikmati genangan air berhari-hari di Jakarta, ya pesen gua sih jangan ada yang mengeluh. Ini kan semua doa kalian, berbahagialah kalian. Dan jangan lupa tolong ketuk pintu partai PSI yang selalu mengkritis Jakarta di zaman Pak Anies, tolong tanya dia kemana, kok tiba-tiba bisa diem begitu, nggak bisa mengkritisi PJ Heru sama sekali, ya. Itu pesan gua, oke? Kami yang mendukung Bapak, jalan surga bagi kami akan sangat terbuka. Sesat. Gus Miftah mengatakan dengan memilih Pak Prabowo, jalan menuju surga sangatlah terbuka bagi kami. Jika Bapak mampu membawa negara ini maju, membawa negara Indonesia ini lebih maju ke depan, seperti itu kira-kira. Jika yang ngomong adalah ustadz yang lain serta Habib atau Gus yang lain, terus mereka berada di kubu 01 atau 03, jelas sudah pasti mereka akan dirujak habis-habisan oleh netizen. Kenapa? Jelas kata netizen, ini adalah politik identitas, ini adalah pencitraan. Agama dijadikan alat untuk menjadi suatu kepentingan pribadi. Tapi karena ini yang ngomong adalah Gus Miftah dan beliau berada di 02, maka Gus Miftah sangat aman, tidak akan dirujak oleh netizen. Seandainya saja yang lain ngomong dan mereka mengatakan dengan memilih Pak Anies atau dengan memilih Pak Ganjar, jalan menuju surga sangat terbuka bagi kami, seperti itu kira-kira, wah sudah hancur lebur. Ingat Gus, Pak Prabowo bukan malaikat, Pak Prabowo juga bukan nabi. Jelas beliau punya keinginan, jelas beliau punya nafsu. Jadi tindakan-tindakan yang diambil oleh beliau tidaklah terlalu dibenarkan, juga tidak akan selalu benar. Gus Miftah tentunya lebih paham agama daripada saya. Di dunia ini tidak ada pemimpin yang adil serta amanah selain Nabi yang 25. Jangankan sama Nabi yang 25, sama sahabat Nabi saja yang keempat, antara Omar, Osman, Ali serta Abu Bakar, tidak akan sama dengan beliau. Semua pemimpin yang ada di dunia ini. Jadi wajar jika Gus Miftah terlalu menyanjung atau mengagumi Pak Prabowo, wajar menurut saya. Karena mengagumi seseorang itulah hak masing-masing individu. Tapi menurut saya, jangan terlalu berlebihan memuja seseorang selagi dia sesama manusia. Karena manusia sifatnya tidak akan lepas dari salah dan dosa, apalagi hilaf. Oke Gus, terima kasih. Saya nggak tahu jabatannya Gus Miftah apa di PAN ini. Guru spiritual Pak.
Gus Miftah Maulana Habibur Rahman. Pemimpin yang terpilih dari politik uang, yang bagi-bagi duit itu, ya, pemimpin itu akan cenderung mempertahankan kemiskinan dan kebodohan. Mengapa? Karena politik uang ini, katanya ini, teorinya mereka, itu hanya akan laku di masyarakat yang tingkat ekonominya rendah alias miskin dan tingkat pendidikannya rendah alias bodoh. Ya, maka pemimpin yang terpilih dengan cara seperti itu akan cenderung mempertahankan, dia tidak akan terlalu banyak mendorong masyarakatnya supaya berpendidikan tinggi dan memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakatnya supaya masyarakatnya punya pekerjaan. Tidak, dia akan lebih senang memberikan sumbangan. Sumbangan terus supaya masyarakat ketergantungan pada sumbangan, ketergantungan pada bantuan. Tahap ekonominya nggak maju-maju, begitu aja terus. Ya. Supaya apa? 5 tahun ke depan pemilu lagi, kasih uang lagi, terpilih lagi. 5 tahun ke depan mau pemilu lagi, kasih uang lagi, mau begitu terus kita. Nggak selesai. Jadi ingat itu, menurut mereka bahwa politik uang itu laku di masyarakat yang pendidikannya rendah dan ekonominya rendah. Dan pemimpin yang terpilih dari politik uang akan cenderung mempertahankan, memelihara kemiskinan dan kebodohan masyarakatnya. Supaya apa? Pas pemilu tinggal bagi uang lagi, terpilih lagi. Kita sebagai masyarakat mau begitu terus nggak? Saya tinggal tanya sekarang, mau begitu terus nggak? Atau mau berubah? Kalau mau berubah, pilihlah pemimpin yang memberikan kita ide, gagasan, bagaimana kita bisa mandiri. Makanya kita bentuk relawan, dasarnya kemandirian. Ya, mengedukasi. Kalau dia tidak mau, nanyakan sama, sudah nggak apa-apa. Ya. Allah insya Allah akan menilai, kita sudah berbuat, ya masih mau cari yang lain, pasti ada yang sadar. Ya, kebaikan akan menemukan jalannya sendiri, kita yakini itu. Masalahnya gini Pak, politik yang identik dengan uang itu katanya itu SDM-nya rendah. Tapi satu kenyataan Pak, setiap ada pemilu, baik pilkada ataupun mungkin pilpres, Bahkan pemilihan kepala desa. iya bahkan malah ngeri Pak itu, Pak. Malah ngeri Pak itu, malah parah. Rata-rata permainan seperti itu. Yap, sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Abang yang di video terakhir ini, yang barusan, bahwa pihak pemerintah sengaja melestarikan kemiskinan rakyat karena tentu agar mereka bergantung dengan bansos atau bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, video Samsul yang ada di awal video tadi, kita lihat sendiri etikanya seperti apa. Di dalam istana melakukan sebuah aksi-aksi yang konyol, saya kira ini tidak patut untuk dicontoh, tidak beretika sama sekali sebagai calon wakil presiden dari 02 yang mempertontonkan hal-hal yang buruk di ruang publik. Saya kira inilah gambaran Pak Jokowi di waktu muda. Nah, kemudian Gus Miftah lagi-lagi melakukan sebuah hal yang konyol, di mana menganggap bahwa siapapun yang mendukung Prabowo akan terbuka lebar pintu surga, meskipun tidak melakukan sholat 5 waktu dan sebagainya, tidak menjalankan syariat agama, mungkin karena memilih Prabowo sudah menjadi bekal untuk masuk surga. Saya kira ini sebuah penyesatan yang luar biasa dari Gus Miftah. Dan mungkin saja orang-orang yang mendukung Prabowo ini percaya dengan apa yang dibicarakan oleh Gus Miftah ini. Dan kemungkinan kalau yang berbicara itu ulama-ulama dari kubu 01 ataupun 03, mungkin saja mereka dicap sebagai ulama yang membawa politik identitas ataupun menggunakan agama sebagai taham politik. Saya kira itu yang keluar dari ucapan-ucapan para buzzer-buzzernya 02. Tapi untungnya yang melakukan hal-hal tersebut adalah Gus Miftah, dan mereka bungkam, terdiam, dan menganggap hal itu benar. Ini konyol sekali apa yang diucapkan oleh Gus Miftah. Saya kira hanya itu. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menyempatkan diri untuk menonton. Saya akhiri dengan ucapan Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.